Pidato akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Premis utama tim oposisi adalah media sosial adalah sangat bebas dan akan menciptakan diskursus yang sangat jahat. Jika saya dapat membuktikan mengapa premis ini dapat terselesaikan jauh lebih baik pada sisi pro dan justru lebih buruk di sisi diskursus politik di sisi oposisi, saya pikir case oposisi akan hancur pada akhirnya. Pertama, perlu Anda pahami bahwa tim oposisi selalu mengglorifikasikan bahwa diskursus politik akan sangat buruk dan sangat eksploitatif di sisi kami. Pertama, kami menerima hal ini. Saya pikir di sisi diskursus politik yang buruk akan simetris terjadi di kedua tim pada akhirnya bukan. Tapi pertama, analisis paling penting ketika pendukung Jokowi mereka ingin menjaga citra dari Jokowi sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri bahwa Jokowi adalah pemimpin yang sempurna. Pasti pendukung Jokowi akan tidak seirasional itu untuk merusak nama Jokowi di platform konten Prabowo pada akhirnya bukan. Atau patriarki mereka juga tidak akan mau ideologinya dianggap jelek oleh masyarakat sejak pertama kali dengan melakukan kebencian di wadah feminis. Inilah alasan mengapa analisis Adit sangatlah tidak logis pada akhirnya bukan. Tapi lihat, sudah dikontur dari alternatif seperti feminis yang bisa menonaktifkan komen jika ada kerusuhan dan perang di sosial medianya bukan. Saya pikir ini sudah cukup untuk menetralkan para peperangan yang terjadi padanya dan dibuka komennya jika sudah keadaan menjadi normal padanya bukan. Ada alternatif mekanisme yang cukup, tapi saya akan membahas lebih lanjut dalam argumentasi kami kali ini. Ada satu justifikasi mengapa masyarakat konservatif akan ingin mendengar liberal dan sebaliknya pada ini bukan. Mereka pasti memiliki keinginan untuk juga mendapatkan support atau dukungan jauh lebih banyak agar bisa memenuhi visi di masa depan masing-masing. Contoh, liberal ingin minoritas mendapatkan hak, sedangkan konservatif ingin minoritas atau migran gelap tidak masuk US contohnya karena akan merusak tata masyarakat. Sehingga agar ini saling menyanggah, menyalurkan pendapat dan memberikan pengertian justifikasi perlakuan dan mendapatkan dukungan lebih utamanya agar di kemudian hari utusan politisi atau political party mereka bisa menang pemilu dan kebijakan partai politik berjalan di suatu negara, deltanya adalah masyarakat konservatif dan liberal akan mau untuk mendengar karena ingin memenuhi keinginan seksama untuk kemudian mereka akan direpresentasikan dalam suatu pemerintah pada akhirnya bukan. Sehingga diskursus di sisi kami akan terjadi atau kemudian akan kami frame out menampilkan informasi berlawanan pada interest dari masyarakat ini atau kemudian mereka akan mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan keinginan partai politik. Kami rasa bisa orang-orang ini kemudian bisa mencari informasi sendiri tanpa media sosial. Karena media sosial terbatas hanya pada lapak seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Tapi ada lapak-lapak lain seperti TV, koran, diskusi masyarakat yang masih bisa mendukung preferensi politik. Sehingga kami rasa amarah tidak akan terjadi pada kami karena mereka masih punya kapabilitas untuk tidak mengikuti konten ini dan akan melakukan informasi lebih jauh padanya bukan. Oke, akan kami berikan beberapa manfaat dari diskursus di kami. Dua hal. Pertama, akan ada ekspansi penyebaran informasi karena mereka tidak eksklusif terhadap satu sektor saja. Mereka akan cenderung untuk bisa lebih mendapatkan informasi dan pada akhirnya ada perubahan satu sama lain karena mereka ingin melakukan perubahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini akan menciptakan toleransi dan kerjasama di kami pada akhirnya bukan. Kami rasa di kami akan jauh lebih baik di mana akan lahir dunia yang bisa menciptakan netralitas terhadap masyarakat yang memiliki ideologi. Halo, apakah terdengar? Oke, akan saya lanjut dalam menit 3:14. Pidato akan saya mulai dalam waktu 3. Tunggu sebentar. Juri yang sedang di Bandung ada masalah dengan koneksi internet. Sebentar. Oh, iya. Apakah teman-teman juri sudah bisa? Oke, baik. Saudara bisa melanjutkan perdebatan. Di perkataan ini. Sebentar. Berhenti di menit 3:03 ketika membicarakan ada platform lain yang masih bisa mendukung preferensi mereka selain media sosial. Silakan dilanjutkan. Oke, pidato akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Ada platform lain, seperti contohnya TV, koran, diskusi masyarakat yang masih bisa mendukung preferensi politik. Sehingga kami rasa amarah tidak akan terjadi pada sisi kami dan agresivitas ataupun manipulasi preferensi tidak akan pernah terjadi pada sisi kami karena kami rasa pemerintah kemudian bisa memberikan ada informasi politik ini pada akhirnya, namun kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah konsen ataupun kemudian konsensus dari masyarakat ini sendiri untuk kemudian bergerak pada akhirnya bukan. Oke, akan saya jabarkan beberapa manfaat dari diskursus di sisi kami. Dua hal. Pertama, akan ada ekspansi penyebaran informasi karena mereka tidak eksklusif terhadap satu sektor saja pada akhirnya bukan. Mereka akan cenderung untuk bisa lebih mendapatkan informasi
terjadi dan pada akhirnya ada perubahan satu sama lain karena mereka ingin melakukan perubahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini akan menciptakan toleransi dan kerjasama di sisi kami pada akhirnya. Kami rasa di sisi kami akan jauh lebih baik, di mana akan lahir dunia yang bisa menciptakan netralitas terhadap masyarakat yang memiliki ideologi yang berbeda, karena mereka saling mengerti dan bisa melakukan pendekatan, contohnya, yang jauh lebih baik, karena mereka bisa juga telah terekspos dari informasi yang ada di media sosial. Di sisi kami dan John Tromat, isu-isu tidak akan hanya berhenti pada dalam diskusi masyarakat dan partai politik yang menentang, namun akan ada diskusi dan kerjasama lebih lanjut, dan sehingga masalah-masalah sosial seperti anak-anak yang terlantar, kekerasan keluarga, hak kesetaraan wanita akan bisa diselesaikan pada sisi kami, karena mereka akan diskusi padanya, mereka tidak akan hanya stagnan pada seperti media sosial, stagnan pada diskursus ini padanya, bukan. Ataupun yang kedua, namun lihatlah di sini mereka, premis utama hanya bergerak pada jika ada yang saling bertentangan, maka ada komen jahat dan saling melakukan penyerangan. Ketika mereka akan memberikan komen-komen di postingan, masih akan ada komunitas dari partai ini atau ideologi yang sama yang bisa memberikan proteksi atau mempertahankan ideologi mereka. Ini jauh lebih baik pada sisi kami, karena lihat, mereka akan melakukan engagement atau ada komunikasi satu sama lain dalam komen-komentar ini pada akhirnya, bukan seperti bisa melakukan DM ataupun kemudian akan ada reply pada akhirnya pada sisi kami, bukan. Oke, mari jabarkan beberapa skenario terburuk pada sisi kami. Walaupun pemerintah tidak mereka akan mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi ideologi. Dua respon. Pertama, ada urgensi dalam seperti konflik antar ideologi pada satu sekarang, bukan. Pemerintah tidak menekan di sisi kami karena kami berusaha untuk memberikan informasi untuk kedua belah sisi agar kemudian bisa menciptakan rasionalitas sama partai politisi. Kami hanya memberikan informasi namun tidak menekan, karena apa yang akan ia lakukan dengan informasi ini adalah pilihan dan tanggung jawabnya di kemudian hari. Kami hanya ingin memberikan pendekatan yang jauh lebih baik agar urgensi atau masalah fanatisme di sisi kami dan konflik bisa terselesaikan. Namun walau konflik memang lebih buruk karena diskursus, ini tidak apa-apa dan wajar. Justru kalau memang mereka mendukung konservatif, maka mereka harus juga bisa menimbang liberal agar kemudian bisa progresif dengan ideologinya atau memperkuat ideologinya di kemudian hari dengan melakukan research contohnya atau penelitian informasi. Ini menciptakan rasionalitas. Namun walau memang ini terlalu idealis karena masyarakat sebebal itu, setidaknya di sini kami masih akan oke-oke saja karena di sini kami masih ada pengawasan atau check and balance untuk rasionalitas di akhir hari bagi beberapa kelompok, bahkan yang area abu-abu atau tidak pasti seperti orang-orang sentris padanya. Mereka bisa memilih dan memilah informasi dengan lebih bagus di sisi kami, sehingga pemilihan politisi bisa dengan analisis sebagian besar masyarakat yang jauh lebih baik, akan menyimbangkan kedua sisi pada akhirnya di sisi kami saat kampanye, karena dia bisa kemudian memberikan pengawasan jika utusan mereka pasti tidak baik seperti Trump yang melakukan pembangunan dinding Meksiko, sehingga pemilihan pemimpin akan lebih berkualitas pada sisi kami. Oke, namun mari komparasikan perbedaan lawan. Apa yang mereka seharusnya bawa? Mengapa membiarkan pendukung ini fanatik dapat dijustifikasikan? Jikalaupun mereka masih bisa menjawab ini, kami rasa ada satu respon yang saya berikan. Pada status quo, masyarakat sangat bias terhadap pemimpin dan ideologi mereka pada akhirnya, bukan. Ada manifestasi, yaitu masyarakat di status quo saling menyerang saat kampanye, contohnya. Ada kubu yang sangat kuat dan tidak ada keterbukaan terhadap informasi satu sama lain. Hanya bentuk atau grup yang saling tegak dengan ideologi, tapi tanpa ingin mendengar satu sama lain. Apa yang diciptakan yaitu fanatisme pada akhirnya, bukan. Di mana fanatisme lah yang menjadi akar dari konflik yang ada di status quo. Untuk menetralisir hari ini, Anda harus bisa menciptakan sebuah diskursus di antara masyarakat agar mereka ingin melakukan pembicaraan dan mencari lebih dalam mengenai informasi yang ada. Ketika menerapkan musik kali ini, akan ada diskursus yang jauh lebih baik dan ada netralitas kepada masyarakat pada akhirnya, bukan. Lihatlah, sehingga masalah-masalah seperti humanitarian, masalah bantuan masyarakat hanya bergantung pada ideologi suatu masyarakat pada mereka pada akhirnya, bukan. Ini akan buruk di mana masyarakat akan menjadi lebih bias, masyarakat tidak ingin saling membantu dan sangat rentan pada konflik, bahkan menjadi tim proposisi.